Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di udara dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengisi acara di bulan Ramadan ini, coba kita memperhatikan ayat di Al-Quran. Allah berfirman, surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, wahai anak-anak Adam, u'budu rabbakum, hendaklah kalian menyembah kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semua untuk menyembah atau beribadah kepadanya. Di dalam Sofatur Tafsir, Imam Ali As-Sabuni menerangkan dalam jilid yang pertama halaman 35 bahwa u'budu rabbakum, hendaklah kalian menyembah kepada Tuhan kalian, yaitu yang pertama menyembah itu bitauhidihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya adalah wabisyukrihi, mensyukuri apa-apalah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan yang ketiganya adalah wabi ta'atihi, mentaatinya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus kita bertauhid. Dan bertauhid itu hubungan dengan keikhlasan, dan keikhlasan adalah dalam hati. Makanya kita harus ikhlas menerima di dalam hati atau sepenuh hati bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu Tuhan yang menciptakan kita semua dan yang mengurus kita semua. Dan Allah itu tempat bergantung kita semua. Dan Allah juga tidak punya anak dan tidak punya ibu bapak. Dan Allah juga tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kepadanya. Dan yang keduanya adalah bisyukrihi, mensyukuri kepadanya. Dan yang dimaksud syukur adalah kita semua menerima ajaran Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena Allah mengatakan bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua ketika kita hidup di alam dunia adalah kenikmatan Islam. Dalilnya sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Maidah. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku telah sempurnakan nikmatku kepada kalian di dunia, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi kalau Islam dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan dalam
pribadi-pribadi, diamalkan dalam berumah tangga, diamalkan dalam bernegara, maka itulah yang dikatakan menerima kenikmatan. Dan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah wa bi taatihi, mentaati apa-apa yang Allah titahkan di dalam wahyunya Al-Qur'an, juga sunnah Rasulullah SAW. Makanya kita semua harus ati Allah wa ati Rasul, hendak taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kenapa harus taat kepada Allah dan kepada Rasul? Karena kita semua tidak dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sebagai orang yang diutus untuk menjabarkan atau mempraktekkan bagaimana mengamalkan titah Allah Subhanahu wa taala itu. Dan ternyata jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita bertauhid, maka pasti akan masuk surga. Dan dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah kenikmatan bagi kalian. Nikmat di dunia pasti diberi, dan kita juga sudah mengalaminya, merasakannya. Dan nikmat di akhirat juga nanti akan Allah berikan. Karena surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang bersyukur tadi. Kemudian juga taat. Dengan cara taat, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Sebagaimana dalam surat Ali Imran. Ati Allah wa ati Rasul la'allakum turhamun. Hendaklah kalian taat kepada Allah dan kepada Rasul supaya kalian mendapatkan rahmat. Makanya kalau kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Termasuk kemerdekaan yang Allah berikan kepada negara Indonesia atau penduduk orang Indonesia, ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin merdeka, ya. Makanya mengisi kemerdekaan itu harus dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya rahmat senantiasa diberikan kepada kita semua, baik ketika di dunia dan nanti juga di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua beribadah, ternyata ada tujuan, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian semua atau kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa gitu. Kenapa Allah mengharapkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dengan cara kita beribadah kepadanya? Karena kemuliaan di dunia juga kemuliaan nanti di akhirat akan didapatkan itu dengan cara kita bertakwa. Allah berfirman kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Maka kalau kita ingin mulia di dunia, ingin mulia di akhirat, maka kita harus bertakwa. Apalagi kita sebagai orang-orang yang berikicibung ya dalam pendidikan, kalau ingin mulia ya masyarakat kita, termasuk negara kita, maka dalam pendidikan itu harus ada ya aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjurus ke dalam ketakwaan. Makanya imtak itu jangan dihilangkan dari pokok pendidikan, baik di sekolah umum atau sekolah-sekolah pesantren, apalagi pesantren. Imtak itu harus, karena itulah
syarat akan mendapatkannya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah akan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Khususnya di dunia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh." Jikalau penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan dari langit dan dari bumi. Jadi ini syaratnya. Kalau negeri kita ingin gemah, ripah, repeh, rapi, loh jinawi atau berkah, maka kita semua sebagai penduduknya harus iman dan bertakwa. Dan di sini ada kalimat kalaulah beriman suatu penduduk negeri. Ini menunjukkan bahwa kita itu harus jama'i ya. Beriman dan bertakwa kepada Allah itu harus jama'i, kompak semuanya. Mulai dari presiden sampai tingkat yang paling bawah RT ya. Kemudian masyarakatnya iman dan takwa semuanya. Maka keberkahan pasti akan ada ya. Gemah, ripah, repeh, rapi, loh jinawi pasti Allah akan berikan. Tapi kalaulah misalkan yang beriman itu cuma segelintir orang, yang bertakwa itu cuma segelintir orang, presidennya takwa, masyarakatnya tidak, maka bagaimana akan berkah negara ini? Atau misalkan masyarakatnya beriman bertakwa, tapi presidennya tidak, aparat pemerintahnya tidak, maka bagaimana negara kita akan menjadi negara yang subur makmur, gemah ripah, repeh rapi, loh jinawi, berkah itu tidak akan didapatkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang bertakwa bukannya mendapatkan kenikmatan di dunia saja, tapi para sampai di akhirat nanti. Di dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Dan surga itu luas sekali, lebih luas daripada bumi dan langit yang kita lihat sekarang. Tapi luas sekali. Ternyata uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kebahagiaan bukan di dunia saja, tapi sampai di akhirat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah pasti akan diberikan kepada mereka-mereka yang beriman dan yang bertakwa. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan mudah-mudahan kita ya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan cara kita beriman kepadanya dan beribadah kepadanya. Dan la'allakum tattaqun, kalau kita perhatikan ketakwaan itu bukan di bulan Ramadan saja. Ketakwaan itu bukan ketika kita sholat saja. Ketakwaan itu bukan ketika kita sedang bersilaturahmi saja. Tapi ketakwaan harus kita pertahankan sampai kapan? Ya sampai akhir hayat. Di mana saja, kapan saja kita harus mempertahankan ketakwaan. Karena kalimatnya tattaqun itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari teh nguningakeun menunjukkan kepada istimror li zamanil hal awil istiqbal, terus menerus, continue, waktu sekarang dan waktu yang akan datang.
Sekarang tetap takwa, besok tetap takwa, selama masih ada ruh di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka ketakwaan itu tetap kita harus jaga, ketakwaan itu harus kita perhatikan dan pertahankan. Ya, itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita atau menyuruh kita untuk beribadah tiada lain dan tiada bukan yaitu supaya kita menjadi insan yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semua, kemudian anak-anak kita semua dan murid-murid kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan penduduk negara kita yang kita cintai, itu negara Indonesia, semuanya beriman, bertakwa, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rupanya itu yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.